Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Giasa Putri Kinanti dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Jadi sama seperti video-video kemarin, beberapa video saya kemarin, di video ini saya juga akan membahas mengenai filsafat ilmu. Nah, pada video pertama saya membahas mengenai ruang lingkup filsafat ilmu. Dan video kedua saya membahas mengenai perkembangan ilmu pada zaman Yunani. Di video ini saya akan membahas lagi perkembangan ilmu tapi pada zaman Islam. Seperti video-video saya sebelumnya, sumbernya masih sama dari buku Filsafat Ilmu oleh Profesor Dr. Amsal Bahtiar MA. Langsung saja kita membahas mengenai perkembangan ilmu zaman Islam. Baik, sebelum saya menguraikan sejarah dan perkembangan ilmu dalam zaman Islam, ada baiknya kita uraikan dulu sedikit tentang pandangan Islam terhadap ilmu ya. Nah, hal ini penting untuk diketahui karena menjadi landasan bagi pengembangan ilmu di sepanjang sejarah kehidupan umat Islam, mulai dari zaman klasik sampai saat ini. Sejak awal kelahirannya, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu, sebagaimana sudah diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah sebagai Rasul, hidup dalam masyarakat yang terbelakang, di mana paganisme tumbuh menjadi sebuah identitas yang melekat pada masyarakat Arab pada saat itu. Nah, kemudian Islam datang menawarkan cahaya penerang yang mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang berilmu dan beradab. Kalau diacak akar sejarahnya, pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, yang mula-mula diperintahkan kepadanya adalah membaca. Jibril memerintahkan Muhammad dengan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah ini tidak hanya sekali diucapkan Jibril, tetapi berulang-ulang sampai Nabi dapat menerima wahyu tersebut. Dari kata Iqra inilah kemudian lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca. Wahyu pertama itu menghendaki umat Islam untuk senantiasa membaca dengan dilandasi bismi, dalam arti hasil bacaan itu nantinya dapat bermanfaat untuk kemanusiaan. Nah, selanjutnya ada juga ayat lain yang menyatakan, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang barokalah yang dapat menerima pelajaran. Selain ayat-ayat tersebut di atas, ada juga hadis Rasulullah yang menekankan wajibnya mencari ilmu. Bahkan begitu pentingnya kalau perlu carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Dengan demikian, Al-Quran dan hadis kemudian dijadikan sebagai sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spektrum yang seluas-luasnya. Nah, itulah tadi sedikit pandangan Islam terhadap ilmu, di mana sebenarnya Islam dan ilmu itu sebenarnya berbarengan masuknya gitu. Nah, kita langsung saja ke inti pembahasan dalam perkembangan ilmu pada zaman Islam ya. Dalam menguraikan pandangan Islam terhadap ilmu, pembahasan lebih mendalam dapat dibaca dalam subbab berikutnya yang membahas tentang dasar-dasar ilmu dalam Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke inti, di mana pembahasannya yaitu tentang sejarah dan perkembangan ilmu dalam Islam. Yang pertama, pencapaian ilmu dan filsafat ke dunia Islam. Pengalian pengetahuan ilmiah dan filsafat Yunani ke dunia Islam dan penyerapan serta pengintegrasian pengetahuan itu oleh umat Islam merupakan sebuah catatan sejarah unik dalam sejarah peradaban manusia. Amat jarang ditemukan suatu kebudayaan asing dapat diterima sedemikian rupa oleh kebudayaan lain, yang kemudian menjadikan landasan bagi perkembangan intelektual dan pemahaman filosofinya. Dalam perjalanan ilmu dan juga filsafat di dunia Islam, pada dasarnya terdapat upaya rekonsiliasi dalam arti mendekatkan dan mempertemukan dua pandangan yang berbeda. Bahkan seringkali ekstrim antara pandangan filsafat Yunani seperti
filsafat Plato, dan Aristoteles. Dengan pandangan keagamaan dalam Islam yang seringkali menimbulkan benturan-benturan, sebagai contoh konkret dapat disebutkan bahwa Plato dan Aristoteles telah memberikan pengaruh besar pada mazhab-mazhab Islam, khususnya mazhab eklektisme Al-Farabi, dan hal ini memiliki sikap yang jelas karena ia percaya pada kesatuan filsafat dan bahwa tokoh-tokoh filsafat harus bersepakat di antara mereka sepanjang yang menjadi tujuan mereka adalah kebenaran. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Sebagai telah disinggung di atas bahwa pentingnya ilmu pengetahuan sangat ditekankan oleh Islam sejak awal ya. Mulai masa Nabi sampai dengan Khulafa al-Rashidun. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu berjalan dengan pesat seiring dengan tantangan zaman. Selanjutnya, satu hal yang patut dicatat dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu dalam Islam adalah peristiwa fitnah al-kubra yang ternyata tidak hanya membawa konsekuensi logis dari segi politis and siege seperti yang dipahami selama ini, tapi ternyata juga membawa perubahan besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu di dunia Islam. Pasca terjadinya fitnah al-kubra, muncul berbagai golongan yang memiliki aliran teologis tersendiri yang pada dasarnya berkembang karena alasan-alasan politis. Pada saat itu muncul aliran Syiah yang membela Ali, aliran Khawarij, dan kelompok Muawiyah. Namun di luar konflik yang muncul pada saat itu, sejarah mencatat dua orang tokoh besar yang tidak ikut terlibat dalam perdebatan teologis yang cenderung mengkafirkan satu sama lain, tetapi justru mencurahkan perhatiannya pada bidang ilmu agama. Kedua tokoh itu adalah Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas, yang disebut pertama mencurahkan perhatiannya dalam bidang ilmu hadis, sementara yang disebut belakang lebih berorientasi pada ilmu tafsir. Kedua tokoh ini sering disebut sebagai pelopor tumbuhnya institusi keulamaan dalam Islam, sekaligus berarti pelopor kajian mendalam dan sistematis tentang agama Islam. Mereka juga sering disebut sebagai moyang golongan Sunni atau al-Sunnah wa al-Jamaah. Nah, pada perkembangan yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam, kekuasaan Islam khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu perkembangan sangat maju dan pesat. Kemajuan ini membawa Islam pada masa keemasannya, dan di mana pada saat yang sama wilayah-wilayah yang jauh di luar kekuasaan Islam masih berada pada masa kegelapan atau Dark Age. Dalam sejarah Islam, kita mengenal nama-nama seperti Al-Mansur, Al-Ma'mun, dan Harun al-Rashid yang memberikan perhatian teramat besar bagi perkembangan ilmu di dunia Islam. Pada masa pemerintahan Al-Mansur, misalnya, proses penerjemahan karya-karya filosof Yunani ke dalam bahasa Arab berjalan dengan sangat pesat. Dikabarkan bahwa Al-Mansur telah memerintahkan penerjemahan naskah-naskah Yunani mengenai filsafat dan ilmu dengan memberikan imbalan yang besar kepada para ahli bahasa atau penerjemah. Dan pada masa Harun al-Rashid, proses penerjemahan itu juga masih terus berlangsung. Harun memerintahkan Yuhanna, seorang dokter istana, untuk menerjemahkan buku-buku kuno mengenai kedokteran. Di masa itu juga diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi seperti Siddhanta, sebuah risalah India yang diterjemahkan oleh Muhammad Ibrahim Al-Fazari. Pada masa selanjutnya oleh Al-Khawarizmi, Siddhanta ini dibuat versi baru terjemahannya dan diberikan komentar-komentar. Selain itu juga Quadripartitus karya Purdemi dan karya-karya bidang astrologi diterjemahkan oleh tim-tim sarjana. Nah, selanjutnya ada masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Abad ke-18 dalam sejarah Islam adalah abad yang paling menyedihkan bagi umat Islam dan memperoleh catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal. Seperti diungkapkan oleh Lothrop Stoddard bahwa menjelang abad ke-18, dunia Islam telah merosot ke tingkat yang rendah. Islam tampaknya sudah mati dan yang tertinggal hanyalah cangkangnya yang kering kerontang berupa ritual tanpa jiwa dan tahayul yang merendahkan martabat umatnya. Ia menyatakan
seandainya Muhammad bisa kembali hidup, dia pasti akan mengutuk para pengikutnya sebagai kaum murtad dan musyrik. Pernyataan Stoda di atas menggambarkan begitu dahsyat proses kejatuhan peradaban dan tradisi keilmuan Islam yang kemudian menjadikan umat Islam sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa-bangsa Barat. Runtuhnya bangunan tradisi keilmuan Islam secara garis besar dapat diterangkan karena adanya sebab-sebab berikut. Dalam bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Iqbal menyatakan bahwa salah satu penyebab utama kematian semangat ilmiah di kalangan umat Islam adalah diterimanya paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sementara jiwa Islam adalah dinamis dan berkembang. Ia selanjutnya mengungkapkan bahwa semua aliran pemikiran Muslim bertemu dalam suatu teori Ibn Miskawai mengenai kehidupan sebagai suatu gerak evolusi dan pandangan Ibn Khaldun mengenai sejarah. Jika asumsi Iqbal di atas bisa diterima, tepat apa yang dilukiskan oleh Admin Abdullah tentang sifat kedinamisan ilmu ketika ia menyatakan menurut telaah filsafat ilmu, hampir semua jenis kegiatan ilmu baik natural science maupun social science, bahkan religious science selalu mengalami apa yang disebut dengan shifting paradigma atau pergeseran gugusan pemikiran keilmuan. Nah, kegiatan ilmu selamanya bersifat historis lantaran dibangun, dirancang, dan dirumuskan oleh akal budi manusia yang juga bersifat historis. Yang dimaksud bersifat historis adalah tarikat ruang dan waktu terpengaruh oleh perkembangan pemikiran dan perkembangan kehidupan sosial yang mengitari pengaruh waktu tertentu. Dengan begitu sangat dimungkinkan terjadinya pembahasan, pergeseran, perbaikan, perumusan kembali, nasik dan maksud, serta rancang bangun epistemologi keilmuan. Jika tidak demikian, maka kegiatan keilmuan akan mandek dengan sendirinya alias statis. Para penguasa seringkali merasa takut dengan tersebar luasnya pendidikan dan pengetahuan di kalangan massa yang dapat mengerogoti kekuasaan mereka yang mutlak. Munculnya orang-orang yang pandai dan terampil menyebabkan longgarnya pengaruh golongan elit feodal dan keagamaan dengan membuka kesempatan baru bagi masyarakat dan menawarkan cara baru sama sekali untuk memperoleh pengaruh melalui pengetahuan dan bukan melalui pewarisan. Maka penyebar luasan ilmu dan teknologi menghantam akar dasar kekuasaan golongan yang mempunyai hak-hak istimewa. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan saya, mungkin cukup singkat ya, cuman beberapa menit saja pembahasan kita hari ini mengenai perkembangan ilmu pada zaman Islam. Nah semoga video ini buat teman-teman bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan teman-teman semua, dan semoga kalian enjoy juga dengan video-video saya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share, dan juga memberikan komentar-komentar atau kritik kalian. Dan terima kasih sudah menonton. See you di video selanjutnya, karena bakal ada video-video selanjutnya lagi mengenai filsafat ilmu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.